Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah ridhoi, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Di antaranya adalah nikmat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, nikmat mempelajari Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang sedikit yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat sampai kepada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kembali di pertemuan genap hari ini ya insya Allah. Yang mana ada sesi tanya jawab dan juga praktek baca bersama. Begitu juga ada perwakilan nanti di antara Bapak Ibu sekalian untuk membacakan tahsin pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian agar mempersiapkan nanti mengikuti bacaan bersama, dan mudah-mudahan pagi ini rezeki Bapak Ibu yang belum sempat ikut membacakan ya materi tahsin sebelumnya, mudah-mudahan pagi hari ini rezekinya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa akan saya sharekan terlebih dahulu materi yang akan dibahas hari ini. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pembahasan kita dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mengupas tuntas dasar-dasar ilmu tahsin atau tajwid Al-Quran. Bagaimana urutannya yang sudah kita ketahui bahwa kita sudah lolos di ihsan, dalam artian kita sudah mengenal huruf hijaiyah, sudah mengenal huruf sambung, sudah mengenal huruf harokat fathah, kasroh, dhamma, tanwin, sukun, tasydid dan lain sebagainya, itu di tahap ihsan. Terus kita sudah memasuki ke tahap tahsin, dan alhamdulillah beberapa pertemuan lagi kita akan membereskannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan sampai akhir Ramadan ini insya Allah ya. Nanti ada level yang namanya level terakhir, itu adalah level makomat untuk mengindahkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan bisa membahas makomat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tahapan pembelajaran Al-Quran metode Magdis di level tahsin ya, yang mana pertemuan ganjil kita yang pertama di mad 2 harokat, pembahasan mad 2 harokat, terus yang kedua pembahasan mad 4 sampai 5 harokat, terus ketiga ada mad 6 harokat, terus keempat yaitu masih pertemuan hari ini juga ya, masih pembahasan guna atau dengungan bagian pertama ya, bagian ke-1. Nanti ada bagian kedua insya Allah untuk di pertemuan ganjil yang berikutnya, karena sekarang pertemuan genap, jadi kita akan mempraktekkan bersama-sama. Baik, didukung dengan metode Magdis 7 jurus unik dan asik mudah membaca Al-Quran. Dan insya Allah pembahasan kita masih di jurus kelima, pembahasan yang kemarin ya, di hari Kamis ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelumnya kita di hari Kamis hanya menyimak saja materi full ya, yang mana pembahasan jurus kelima untuk dengungan ya, untuk dengungan. Baik, kita akan mempraktekkan bersama-sama cara membaca jurus kelima ini ya. Untuk silakan untuk dipersiapkan, mikrofonnya dikeluarkan boleh ya, tapi tetap sesuai instruksi ya, biar nanti tidak bentrok suaranya. Kalau sudah diinstruksikan cara baca jurusnya,
ataupun contohnya nanti langsung berhenti saja ya. Jadi satu kali biar tidak bentrok suaranya. Sesuai instruksi saja. Baik, siap kita perhatikan, kita dengar dengan baik ya instruksi dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa mempraktekkan dengan secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu sekalian, di jurus kelima ini untuk cara baca atau sebuah pola, sebuah wajan membaca mad, bukan mad ya, membaca tempat-tempat dengungan ya, tempat-tempat guna. Baik, saya satu kali, semua satu kali ya. Ingat dengan 3 ketukan ya, 3 ketukan. Ditahan dalam coba segitu dulu. Nah, jadi yang ditahannya itu an-nya ya, an dan am-nya. Ditahan dalam ulangi. Berikutnya dibalikan lam ditahan ya, baik. Cukup. Nah, baik, penjelasan yang berikutnya tentunya sesudah sesudah kita mempraktekkan jurusnya, tentunya kuasai dulu jurus ya. Jurus itu akan mempengaruhi bacaan dengungan kita nanti ya. Nah, di sini pun juga kita harus mengetahui tempat-tempat bacaan dengungan atau guna. Bacaan guna dalam Al-Qur'an terdapat pada 5 tempat sebagai berikut. Nah, di sini ya. Kalau di sini langsung kepada metodenya ya. Kalau 5 tempat yang kemarin disampaikan di sini. Tapi kita akan mempraktekkan ini dulu ya. Sebagaimana lihat di bawah, di sini ada kalimat ummi ina kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Nah, ini bukan sekedar kalimat yang disusun menyerupai suatu seperti resep gitu ya, tapi bukan resep, tapi ini dan saja kalimat susun menjadi seperti ini ya. Umi mim bertasdid, inna nun bertasdid, kubawa ada nun kaidahnya nun mati atau tanwin bertemu wawu bertasdid, terus ayam nun mati atau tanwin bertemu ya bertasdid, ditambah mim mati bertemu ba, sama sambal mim kecil bertemu ba atau nun mati atau tanwin bertemu ba ya. Terus samangkok nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa, sama ka nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Nah, ini salah satu perwakilannya ya, huruf qaf dan huruf kaf. Nah, baik, pelajaran di sini tidak hanya mudah menghafalkan kalimat ummi inna kubawakan ayam dan seterusnya, tapi kita pun juga di sini untuk melatih dengungan ya. Dan ini metode ini alhamdulillah sudah mulai malahan kemarin ada yang nonton di guru-guru Magdis, ada di RCTI ya, di tahfiz Quran ini ada yang mempraktekannya ya. Ummi ina kubawakan ayam. Ini suatu metode belajar mendengungkan tempat-tempat dengungan ya. Lebih mudah insyaallah. Baik, saya akan praktekkan dulu, disimak dulu ya, cara bacanya, dan juga ingat di sini kita memperhatikan kekonsistenan dengungan ya, biar konsisten kita ambil 3 ketukan setiap dengungannya. Baik, akan saya praktekkan, silakan disimak dulu cara bacanya. Inna kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok, samangka, ummi inna kubawakan ayam tambah sama sambal, samangkok, samangka. Baik, kita simak dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini pelajarannya adalah mengkonsistenkan
dengungan. Jadi harus sama ya, dengungan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai bawah. Ya jangan sampai gini. Ummi inna kubawakan ayam. Nah, itu mah berarti kita hanya menghafal kalimatnya saja. Tapi di sini tidak hanya menghafalkan kalimatnya, tapi kita pun juga bisa mengkonsistenkan dengungannya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan tanpa diketuk ya. Ummi inna kubawakan ayam, ditambah sama sambal samangkoko samangka. Siap? Saya satu kali, semua satu kali ya. Kita baca per baris aja ya. Siap? Saya dulu. Inna. Silakan. Hati-hati. Hati-hati dengungannya. Sampai ummi inna, bukan, tapi harus didengung. Ummi inna. Nah, seperti itu ya. Siap. Baris yang kedua. Saya dulu yang mempraktikkan. Kubawakan ayam. Silakan. Usahakan sama ya, feelingnya sama, dengungan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya baris ketiga. Ditambah sambal. Samangkoko samangka. Ya, saya akan membacakan secara keseluruhan. Simak dulu, nanti Bapak Ibu sekalian yang mempraktekkan. Ya. Inna kubawakan ayam, ditambah sama sambal samangkoko samangka. Tuh, 2, 3 semuanya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ikut membacakan, ikut mempraktekkan jurus metode makdis dan juga cara mudah menghafal tempat-tempat dengungan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah hafal nih, Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka, kita sudah membacakan secara keseluruhan 5 tempat dengungan ya. Ummi mim bertasid, inna nun bertasid sampai ikhfa ya, nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Baik, saya praktekkan satu kali lagi. Ada metodenya itu iramanya yang tinggi, yang kedua ya. Ummi inna kubawakan ayam, ditambah sama sambal samangkoko samangka. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Tapi cukup, tidak usah dipraktekkan. Ini hanya metode penerapan saja yang mana memudahkan kita untuk menghafal dan juga memudahkan kita untuk mengkonsistenkan dengungan. Ya, baik, karena terbatas dengan waktu kita akan lanjutkan ya. Nah, inilah 5 tempat bacaan guna atau dengungan yang sudah kita pelajari. Itu hanya satu, apa namanya di sini ya? Dua ya, baru 2. Mim bertasdid, nun bertasid, terus nun mati atau tanwin bertemu huruf waw dan ya bertasid. Nah, jadi nanti apa namanya bagian yang ini termasuk ke dengungan bagian 2 nanti ya. Bagian 2 kita akan bahas yang ini. Berarti dengungan bagian 1 kita membahas yang ini ya. Hanya 2, berarti 2 tempat. Tempatnya adalah mim dan nun bertasdid. Terus tempat yang kedua adalah nun mati atau tanwin bertemu huruf waw dan ya bertasdid. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan di 2 tempat dengungan, yaitu mim dan nun bertasdid
ya dan juga nun mati atau tanwin bertemu huruf wawu dan ya bertasdid ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama mim dan nun bertasdid. Nah, di sini pun juga kita akan sama-sama ya mempraktekkan, tapi sesuai instruksi dulu, disimak saja dulu. Nah, setiap menemukan mim dan nun bertasdid, Bapak Ibu sekalian harus mendengungkannya. Nah, mim dan nun bertasdid itu nanti posisinya berbeda-beda ya. Ada di tengah, malahan ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Nah, yang harus kita dengungkan itu adalah posisinya yang di tengah dan di akhir ya. Kalau di awal jangan, nggak boleh didengungkan ya. Terbayang kalau di awal ya, tapi harus di bagian tengah. Posisinya harus ada di tengah. Seperti ini posisinya ada di tengah karena diawali dengan huruf yang berharokat juga ya, huruf hidup. Contoh di sini ada ya. Kita praktekkan sesuai dengan yang tadi praktekkan jurusnya nah segitu kurang lebih ya. Nah ukurannya jadi dengungan itu kalau disebut di hukum tajwid itu adalah dibaca 2 harakat ya. Cuman 2 harakat mad dan 2 harokat gunnah itu tidak bisa disamakan Pak Bu ya, tidak bisa dibedakan. Saya pun juga pernah bertanya kepada guru saya, Ustaz, bagaimana menyampaikan kepada peserta bahwa 2 harokat yang disebut 2 harokat di dengungan seperti apa? Dan ternyata kata beliau 2 harokat mad dan 2 harokat gunnah itu tidak bisa dibedakan karena huruf mim dan nun itu sebelum diberikan tasdid pun juga dia sudah mendengung ya, dia sudah mendengung. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui dengungan mim dan nun? Tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal menutup hidung saja, lalu ucapkan mim, apalagi sukunkan mimnya. Ma, bi, am, nah, itu kan dengungan. Maka dari itu ketika disebutkan 2 harokat itu nanti posisinya adalah 2 huruf mim. Ketika disatukan maka timbul dengungan ya. Karena sebelum diberikan tasdid pun juga sudah mendengung. Nah, cuman secara secara garis besarnya adalah dengungan itu ternyata kita ambil 3 ketukan irama sama dengan 4 harkat. Jadi ukurannya menjadi 4 harkat. 1 mim itu 2 harkat ya. 1 mim ketika tanpa ditasdidkan. Ma, am ya. Amta. Kan amta ditambah jadi 2 mim ya, apalagi diberikan harokat jadi 4 ya. Jadi kalau kita ukur dengan bunyi ketukan huruf hijaiyah, maka jumlahnya menjadi 4 harakat Bapak Ibu ya. Untuk dengungan. Jadi bukan 2 harakat seperti mad 2 harakat. Ya, maka itu tidak bisa dibedakan. Ini bab mim dan nun bertasdid itu mendengungnya ya perlu kita sambil mempraktekannya ya. Maka insya Allah sekarang kita akan praktekkan. Baik, saya satu kali, semua satu kali ya. Kita ambil dengan 3 ketukan irama. Amma yatasaalun. Silakan. Amma yatasaalun. Nah, di sini pun juga kita jangan sampai lupa ya. Ada tanda alis bertemu hamzah. Berapa harokat nih Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Alis bertemu hamzah? 4 harokat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, mim bertasdid posisinya ketika ada di tengah ya, ada di tengah ayat. Nah, sedangkan bawah ini posisinya ada di akhir Bapak Ibu sekalian ya. Posisinya ada di akhir ayat. Maka dengungannya tetap kita ambil 3 ketukan irama ya. Saya satu kali. Silakan disimak dulu. Wa najaynahu minal gham. Nah, hati-hati jangan sampai ada yang membaca minal gham. Nah, jangan go-nya yang dipanjangkan ya. Kalau kita membaca go nanti mad arid ya ujungnya. Tapi di sini gom amnya yang ditahan. Baik, berikutnya. Wa antum li
libasul lahun. Silakan. وأنتم لباس لهن Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini posisinya nanti ada nun mati atau tanwin bertemu mim dan nun bertasydid. Sama pokoknya Bapak Ibu sekalian fokus ke mim dan nunnya. Maka huruf-huruf yang sebelumnya tidak akan mempengaruhi ya. Kalau kita tidak memperhatikan hukum ya, tapi kita langsung saja praktek saja ya. Nah, ini ada nun sukun, ada tanwin, maka anggap saja kita mim im ahin. Silakan. Mim Min ni'matin tujza. Silakan. Tetap kita harus memperhatikan jarak dengungannya ya. Lamanya dengungannya. Bi kalimatin Allah. Taubatan nasuha. Berikutnya mim sukun bertemu mim, tetap kita fokus ke mim dan nun bertasdidnya ya. Wa amanahum min khauf. Ulaika annahum mab'uthun. Nah, ini posisi dua seperti ini yang harus kita jaga ya. Ulaika annahum. Nah, dikarenakan dengan ketukan lumayan agak bentrok karena hum langsung ke annahum langsung dengan ya. Baik, berikutnya. Ini kita lewat saja ya. Lewat saja karena sudah mempraktekannya barusan. Kita akan mempraktekkan yang ini ya. Nanti akan ada sebentar kita cek dulu. Nah, berarti oke, siap. Kita praktekkan saja ini ya. Siap, seperti biasa kita ada yang mempraktekkan 3 orang dulu ya, Kang Hendri. Kita coba buka untuk mempraktekkan latihan di mim dan nun bertasdid ini. Seperti biasa ada 1, 2, 3 baris, berarti 1 orang 2 ya. Baik, saya serahkan dulu kepada Kang Hendri. Baik, saya pilih ya Ustadz. Ya. Untuk ini 2 orang, 3 orang ya? 3 sesuai ini barisan. 3 orang. Ibu Miratul Istiqomah. Ya, alhamdulillah Bu. Terus saya pengen yang bapak-bapaknya. Siapa ya bapak-bapaknya? KM Batur Rozikin. Ya. Sama satu lagi Ibu Heni. Alhamdulillah. Sudah ada ya? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada rezekinya ya untuk ikut membacakan dan juga didengarkan oleh semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi perwakilan dan juga pelajaran untuk yang lain. Baik, kita mulai ya. Yang lainnya silakan di mute dulu ya. Sesuai instruksi saja, di mute semuanya. Baru pembaca yang pertama tadi Ibu siapa? Istiqomah ya. Miratul Istiqomah. Silakan. Baris pertama. Amnya kurang tahan, satu ketukan lagi. Ya. Mohon maaf, ini ada dua pembaca yang mana mohon maaf, salah satu ada yang harus di mute.
Yang membacakan Ibu Miratul Istiqomah ya yang pertama. Silakan diulangi. Jazaan mir rabbik Ya, Mas. wa anna minna salihun. Ya, alhamdulillah cukup Ibu ya. Ini barusan ada 2, saya jadi bingung nih. Mohon maaf diinstruksikan lagi ya. Untuk Bapak Ibu yang belum ada rezekinya untuk ikut membacakan, di mute dulu. Mohon maaf ya, biar semuanya dapat menyimak dengan baik. Dan juga ini sebagai perwakilan untuk pelajaran kita juga sama ya. Insya Allah ini secara menyeluruh akan menyimak dengan baik dan juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik, pembaca yang kedua siapa barusan? Bapak Fatur Razikin. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im. La maghfiratum minallah. Masya Allah ya, sip, betul, udah pas ya, pertahankan, bagus. Berikutnya yang ketiga, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah. Inna lil muttaqina mafaza. Kinya terlalu kepanjangan. Muttaqina mafaza. Masya Allah, barakallah fiik. Sebaya ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai perwakilan ya, insya Allah untuk semuanya juga dapat menyimak dengan baik. Dan Masya Allah ya, banyak yang sudah mempraktekkan dengan baik dan juga banyak yang sudah bisa. Alhamdulillah ya, terima kasih antusiasnya. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu wawu dan ya bertasdid. Baik, nah di wawu dan ya bertasdid ini tentunya kita pun juga harus tahu bahwa tidak semua ya dan wawu bertasdid didengungkan. Ya, ini sudah dibahas kemarin, kita bahasnya yang di sini. Nah, ini ya. Ini sangat jelas sekali yang di sini. Nah, di bagian kanan ini yang harus kita dengungkan, di bagian kiri yang tanpa harus didengungkan. Nah, jadi syarat wawu dan ya bertasdid khususnya di mushaf Indonesia ya, di mushaf Indonesia. Kalau di mushaf Madinah itu tidak ada tasdidnya. Nun bertemu wawu, nun sukun bertemu wawu, nun sukun bertemu ya. Kalau di sini kan di mushaf Indonesia ditambah tasdid karena biar memudahkan kita. Nah, jadi nun mati atau tanwin bertemu wawu dan ya bertasdid, maka kita harus menggunakannya. Jadi kita akan mempraktekkan yang dengungan dulu ya. Siap? Saya satu kali, semua satu kali. Miu, ingat harus diidghamkan bacanya, jadi tidak tidak membaca nunnya, tapi langsung idghamkan ke wawunya. Miu waraihim, silakan. Habban nabata. Berikutnya nun mati bertemu ya bertasdid. Liman yakhsha. Tanwin bertemu ya bertasdid. Hisaban yasira. Itu ketika menemukan nun sukun atau tanwin bertemu wawu dan ya bertasdid. Begitupun juga nanti berkaitannya dengan mim dan nun bertasdid ya. Tapi kalau mim dan nun bertasdid itu tanpa syarat ya, maksudnya meskipun sebelumnya nun mati, meskipun sebelumnya tanwin ataupun bukan nun mati atau tanwin, tetap mim dan nun bertasdid itu harus tetap didengung. Tapi kalau wawu dan ya bertasdid ini harus ada syaratnya. Syaratnya kalau ingin didengungkan sebelumnya ada nun sukun atau tanwin. Nah, di bagian kiri Bapak Ibu sekalian, di wawu bertasdid dan ya bertasdid ini sama, tapi tidak didengungkan karena sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin. Maka kita mempraktekkan ini. Alladzi
fasawwa. Silakan. الذي خلق فسوى Idza syamsu kuwirat. إذا الشمس كورت Wa idzal jibalu suyirat. وإذا الجبال سيرت Wa dzalika dinul qayyimah. وذلك دين القيمة. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak semua wawu dan ya bertasydid didengung ya. Kalau ingin didengung syaratnya adalah sebelumnya harus ada nun mati, sebelumnya harus ada tanwin. Nah, itu saja ya untuk patokannya. Karena ini sebagian banyak juga ada yang membacakan wawu yang sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin ini malahan didengung ya. Kebanyakan ada yang mendengungannya. Maka dari itu kita harus fokus sebelumnya ada nun mati atau tanwin baru kita boleh mendengungkannya. Bagaimana hukumnya adalah idgham biguna ya. Hukumnya idgham biguna. Kalau kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu huruf kalau di kaidah tajwid itu yarmaluna ya. Ya huruf idgham ya, huruf idgham itu yarmaluna. Berarti kalau idgham bigunah mah ya nun mim waw ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Nah, prakteknya dan PR-nya adalah di Quran surah Al-Zalzalah. Nah, persiapkan ya. Mudah-mudahan nanti yang ditunjuk oleh Kang Hendri rezekinya juga ya. Diusahakan prioritas yang belum mencoba. Baik, akan saya praktekkan secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian silahkan hanya menyimak saja dulu. Nanti akan saya buka sesi perwakilan untuk semuanya di Quran surah Al-Zalzalah ini ya. Baik, akan saya praktekkan dari ta'awud sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf di mute dulu semuanya biar fokus ke bacaan saya. Ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan Quran surat Az-Zalzalah berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas, mim dan nun bertasdid dan juga nun mati atau tanwin bertemu wawu dan ya bertasdid. Nah, ini perwakilannya saja berarti kita lihat di sini ada di ayat kelima nun bertasdid ya. Terus ayat berikutnya di ayat ke-7 ya, ada famai, nah, nun mati bertemu ya bertasdid. Terus di sini ada tanwin bertemu ya bertasdid. Terus di sini juga sama, di sini pun juga di ayat terakhir wa mai, nun mati bertemu ya bertasdid. Terus di akhir ada tanwin bertemu ya bertasdid. Meskipun di sini ada ada tanwin bertemu shin ya, huruf ikhfa. Karena huruf ikhfa kita belum mempelajarinya, nanti di bagian dengungan kedua ya kita akan bahas secara keseluruhan. Di situ pun juga ada huruf ikhfa. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu yang sudah saya contohkan. Siap, kita akan buka sekarang untuk sesi perwakilan membacakan Quran surah Al-Zalzalah. Seperti biasa kita buka untuk 2 orang ya, karena nanti kita buka sesi tanya jawab juga ya. Baik Kang Hendri, mohon maaf untuk memilihkan peserta yang ingin ya.
Suryati Ustaz. Dua orang ya Ustaz. Ini ada Kak Lestari yang pertama, Suryati. yang Umu Ulfi. Suryati kedua. Ya, yang lainnya mohon bersabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan rezekinya bisa di hari yang berikutnya, insya Allah ya. Baik, silakan yang pertama barusan yang sudah disebutkan oleh Kang Hendri, rezekinya sekarang ya dapat membacakan Quran surah Az-Zalzal. Yang lainnya di mute ya, biar kita dapat menyimak peserta yang membacakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dicoba langsung disambung. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nah, di sini ada nun mati bertemu sin. Dikarenakan belum dibahas ya, jadi tidak akan saya koreksi dulu. Silakan lanjutkan. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Nah, di sini pun juga sama ada ikhfa ya, tapi belum kita bahas. Silakan lanjutkan. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma izin yashdurun nas. Nah, durun hati-hati, ada nun bertasdid. Diusahakan sama dengan yauma idi, jarak dengungannya. Yauma idi yasdurun. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah Bu. Ya. Nah, baik, tadi catatan yang sudah saya langsung sebutkan ya. Jadi nanti ada hukum ikhfa yang mana ini pun juga sama harus didengungkan ya. Nanti salah satu di pembahasan bagian dengungan yang kedua, insya Allah kita akan bahas ini ya. Nah, ini seperti tanwin, tapi tidak jadi masalah karena belum dibahas, jadi tidak akan saya koreksi ya. Jadi kita akan sesuai dengan pelajaran yang kita sampaikan, bukan berarti tidak diperbaiki ya. Sudah saya sampaikan bahwa ada yang tertinggal di sini ya, ikhfanya, nun mati bertemu sin, tanwin bertemu ta, dan juga tanwin bertemu shin ya. Ini pun juga harus kita pelajari nanti insya Allah. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Ibu ya untuk ikut membacakannya. Alhamdulillah sudah rezekinya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut juga, yang ikut membacakan nanti ya. Baik, yang kedua siapa? Barusan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mu'allim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر Nah, ini kurang satu ketukan, Bu. Kurang satu ketukan. يومئذ يصدر الناس Nah, durun sama hati-hati nun bertasid sudah kita bahas. Yaumaidzi diulangi, mohon maaf diulangi. Yaumaidzi yasdur. Nah, masih Bu. Yaumaidzi Yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, baik, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah, Bu. Yes. Ya. Barakallah Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin wa iyaki. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian udah mempraktekkan tadi pembaca yang kedua ya. Nah, catatannya seperti biasa tadi kita pun juga memang yang paling sulit itu mengkonsistenkan dengungan. Maka dari itu kalau kita ingin latihan bisa dengan ketukan. Nah, nanti insya Allah ya dari mulai ayat kelima misalkan ya ada nun bertasid. Bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun. Dengan ketukan jadi biar biar konsisten ya untuk latihannya tapi ketika baca ya tanpa harus diketuk seperti ini ya jadi biar konsisten. Bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, jadi feelingnya diusahakan sama ya, feelingnya sama. Maksudnya feelingnya dengungan pertama, kedua, ketiga diusahakan kita fokus di situ ya. Maka dari itu ini tahapannya tahsin ini sebetulnya tahapannya harus betul-betul sudah lancar baca dulu ya. Jadi kita bisa fokus ke tahsinnya. Tapi alhamdulillah luar biasa ya antusiasnya dan juga prakteknya saya yakin semuanya juga pasti bisa dan juga alhamdulillah banyak bacaan-bacaan yang luar biasa di sini ya sudah mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk kesempatan membaca saya cukupkan ya. Mohon maaf untuk yang belum bisa ikut, insya Allah ya kita bersabar saja, insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan ada bagiannya. Tapi yang belum ikut membacakan pun juga insya Allah pahalanya akan mendapatkannya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan saya kembalikan kepada Kang Hendri terlebih dahulu. Silakan. Untuk pertanyaannya berapa Ustaz? Kita coba dua dulu ya. Dua dulu ya. Ini ada yang nanya, sebentar. Dari nickname-nya si Galaxy A31. Ustadz, kalau untuk mat yang ada waw kecil dan ada layar di atasnya pas depan huruf U, dalam kurung misal hu, apakah dibaca panjang 6 huruf atau 4 huruf? Jazakallah Ustadz. Mohon maaf diulangi Kang Hendri. Ini pertanyaannya, kalau untuk mat yang ada waw kecil dan ada layar waw kecil dan ada layar di atasnya pas depan huruf U atau misal U, ini ya, apakah ini. dibaca panjang 6 huruf atau 4 huruf?
Ya, baik. Mungkin bukan layar ya, alis mungkin ya, tanda alis. Nah, mungkin apa tanda alis. Nah, barusan saya terdengar wawu kecil. Nah, jadi nanti ada dua perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah ya. Contoh misalkan bihi ya, ada bihi. Ada bihi. Nah, ini mushaf Indonesia ya. Ada bihi, mushaf Indonesia. Atau misalkan hu. Nah, ini mushaf Indonesia, saya tulisnya misalkan hu ya, doma terbalik ditambah tanda alis. Nah, ini. Nah, sedangkan tadi yang saya simak pertanyaannya adalah yang ini. Ketika ada huruf hu, terus ada wawu kecil atau domah maksudnya ya. Mungkin kalau disebut wawu kecil itu di sini. Ini untuk yang pertanyaan di chat ada bisa lewat mikrofon Ibu. Iya Ustaz. Wawu kecilnya maksudnya Ya, ini gitu. domah yang Ya, atas ini. gitu, iya. Gitu. Ini jadi bukan wawu kecil tapi domah, Bu, ya, harokat domah. Iya. Terus ketika ada tanda alis seperti ini ya. Iya, tapi kecil di bawahnya. Nah, Doma kecil di bawah. domah. Tapi nanti ada kondisi wawu kecil. Nah, kalau ini tanda di ini yang ini. Oh, ya ada ini layarnya, suka ada layarnya di atasnya tuh. Alis maksudnya. alis. Jadi gini mungkin ya. Nah, gitu. Terus ada alis. Nah, itu ya. Tapi biasanya posisinya di sini. Nah, ini adalah mushaf Madinah, Bu. Nah, jadi tidak sama dengan yang kita bahas ya. Cuman untuk cara membacanya nanti tergantung. Kalau misalkan Ibu mewakofkan, contoh misalkan ini di sini di mushaf Indonesia ya, ada bihi. Kalau Ibu mewakofkan, ini tidak bisa menjadi bihi, tapi bih. Tetap haknya menjadi sukun ya. Ini pun juga sama ketika disukunkan tetap menjadi sukun. Bih. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan mewasolkan ke huruf yang berikutnya, misalkan alisnya di situ bertemu a misalkan ya. Nah, itu baru kita bisa memanjangkannya. Bihi a. Nah, itu ya. Jadi dibaca panjang 4 harakat. Cukup tidak, Bu? Iya, cukup. Jawabannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini di mushaf Madinah, ini mushaf Indonesia, yaitu perbedaannya. Nah, berarti ini mushaf Madinah, ini mushaf Indonesia tuh. Bentuknya ini hu juga sama, ini juga hu ya. Jadi tetap kita mushafnya diusahakan yang Indonesia ya, pembahasan tahsin subuh ini. Baik, berikutnya silakan. Ini pertanyaan berikutnya dari Kak Hafriyeni. Pak Ustadz, kenapa alif domah ketemu wawu saat baca u-nya nggak dibaca 2 harakat dalam kurung pada ulaika? Oh iya itu. Nah, itu pembahasan yang kemarin ya, yang waktu pertemuan genap sebelumnya. Ya. Wawu polos ya. Jadi contoh misalkan di sini ada ula ya. Ula. Mohon maaf sih tulisannya mungkin bisa insyaallah lebih ini ya. Ula, nah itu aja. Di sini kenapa tidak dibaca ula? Nah, ini salah satu di mushaf Indonesia kalau ada wawu tanpa sukun ya, atau disebutnya wawu polos ya, wawunya tanpa ada harokat apapun, maka ini diabaikan ya. Maka ini diabaikan, tidak dibaca ula tapi ula. Nah, seperti itu ya. Seperti di Al-Baqarah ada ya ulaika ala hudan. Ula ya, bukan ula itu ya. Ini memang kaidahnya tidak dibaca atau diabaikan. Ini pembahasan jurus keempat ya. Masih ingat ya ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu? Jurus keempat ada tanda sifar ya. Ada tanda sifar. Tanda bulatan di atas alif, terus ada bertemu sukun tidak langsung ya. Terus bertemu tasydid tidak langsung. Terus masih ingat apalagi wawu polos. Ya, wawu polos. Terus ya polos juga sama ya. Ya yang tanpa titik dan harokat, itu pun juga diabaikan. Tuh, seperti itu. Betul? Cukup Ibu pertanyaan yang tadi? Apakah ada? Alhamdulillah. Amin ya. Baik, kita berikan kesempatan satu lagi, Kang Hendrik, silakan. Satu lagi ya. Ini agak panjang nih pertanyaannya Ustadz. Ya. Sebentar saya bacakan. Dari Ibu Ois Jakarta. Ya. Dengungan idgham bigunnah dengan dengungan ikhfa apakah sama?
Terus berarti kalau sama dalam satu bacaan dengungannya harus disamakan Ustadz. Oh Yang enggak, harus- ya. yang Enggak harus- Ibu ya. Jadi beda. Maka dari itu dari segi hukum pun juga idgham bigunah. Ikhfa itu meleburkan, menyembunyikan, menyamarkan nun mati atau tanwin. Kalau idgham bigunah, contoh misalkan di sini ada min ya. Min terus bertemu wawu yang tadi saja ya. Wawu bertasdid. Nah, maka kalau hukumnya disebut ikhfa, maka nunnya nunnya melebur. Milwa. Nah, itu ikhfa berarti. Kalau idgham kita mutlak tanpa mendengar nun sukun. Maka itu diidghamkan ke wawunya. Maka nun sukunnya tidak nampak terbaca. Maka langsung miwa bigunah disertai dengungan. Itu saja. Kalau ikhfa misalkan nun mati bertemu huruf ja misalkan ya, huruf ja. Nah, ini bertemu huruf ja. Maka hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa itu meleburkan nun mati atau tanwin, dileburkan, disamarkan, disembunyikan. Yang harusnya min ja, nah, itu kan tidak disamarkan ya. Min jelas berarti min. Nah, ini mah disamarkan. Min asalnya min menjadi min, asalnya man menjadi ma. Nah, gitu ya. Seperti itu Ibu Ais. Ada suaranya? Nah, ini saya kenal nih. Ini luar biasa senior nih. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, seperti itu Bu ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya berkaitan dengan huruf ikhfa ya. Maka dari itu ini pembahasan yang sekarang idgham biguna itu adalah sebagaimana hukumnya mengidghamkan biguna disertai dengungan gitu aja. Ya, jadi mengidghamkan itu adalah langsung memasuki huruf wawunya. Berbeda dengan ikhfa ya. Ikhfa itu meleburkan nun sukunnya. Jadi nun sukunnya masih ada. Nun sukunnya masih ada, cuman tidak jelas gitu kan. Min menjadi mil, nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, cukup Ibu Ais ya. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Pada kesempatan hari ini kita cukupkan dulu ya. Dan insya Allah insya Allah di pertemuan yang berikutnya adalah pertemuan ganjil. Ingat ya, pertemuan materi dengungan bagian 2 ini sangat penting sekali. Maka dari itu mudah-mudahan semuanya ada waktunya kembali kita bisa menyimak bersama-sama ya. Jadi insya Allah Sobat Ngaji, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan pertemuan genap yang mana praktek materi pembahasan dengungan bagian pertama. Dan di pertemuan berikutnya adalah pertemuan ganjil di hari Selasa ya, di hari Selasa. Insya Allah kita akan bahas, mengulas pembahasan dengungan bagian 2. Silakan seperti biasa Bapak Ibu sekalian agar memurojaah ya, yang masih ingat ya, memurojaah di rumah masing-masing pembahasan mad 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, terus ada mad yang diabaikan, yang tadi pembahasannya wawu polo seperti itu ya, yang tentunya yang diabaikan. Dan alhamdulillah kita sudah mempraktekkan jurus kelima pada hari ini untuk mempraktekkan beberapa 5 tempat dengungan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan serta melancarkan kita semua untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, dan juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kembali ya. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul bersama di majelis ilmu ini insyaallah, meskipun di media Zoom, tapi insyaallah kita pun juga masih dapat kesempatan untuk belajar insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat, saya sehat, tim kita pun juga sehat, agar program ini berjalan dengan lancar. Cukup dari saya, aku lupa lihada, wastaghfirullah li walakum, robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Hendri, barangkali ada informasi penting ya, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk sebentar. Sepertinya ada yang saya
Ustadz Dari yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebentar, ini saya mute dulu. Kayaknya ada yang mau. Oke. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dari yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bacaan Al-Quran kita tentunya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dulu untuk kelas tahsin pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahsin kali ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Bapak Ibu, berarti nanti kita mulai insya Allah pertemuannya hari Selasa ya, besok Minggu sama Senin jeda. Berarti Selasa kita mulai lagi dengan Ustadz Dari full materi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, apalagi sudah memasuki 10 hari terakhir ya Pak Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan salah satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Amin. Baik Bapak Ibu, saya Hendri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ita Nadra, Ibu Ramayanti, Ibu Sumarni, Ibu Santi Ismail, Kak Umu Ulfi, Kak Ahmad Rifai Yusuf, Kak Ligia, terus ada Kak Tarman, Kak Fatur Rozikin Jambi, Bunda Al-Fatih, dan semua yang sudah hadir mengikuti kelas tahsin pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kita bertemu lagi hari Selasa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.